Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pada hari ini kita berkumpul diskusi tentang bagaimana pelaksanaan sosialisasi tentang budaya positif atau modul 1 untuk kegiatan guru penggerak kita. Jadi yang pertama yang harus kita tetapkan pertama adalah hari pelaksanaannya. Nah, hari pelaksanaan kapan kita bisa laksanakan untuk kegiatan tersebut yang memang nanti guru-guru banyak yang hadir di hari tersebut. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Andi. Dari 6 hari kerja kita itu beberapa kawan itu ada kegiatan lain yang sudah mereka jadwalkan. Oke. Untuk akhir pekan mereka sudah ada yang berasal dari daerah yang lebih jauh, mereka mungkin tidak bisa diganggu. Ya. Jadi mungkin secara umum kawan-kawan yang lengkap di sekolah itu adalah hari Senin. Hari Senin ya, Hari tanggalnya. Senin. Nah, kalau karena waktu kita juga udah mulai dari hari Senin hari sekarang, kemudian mungkin untuk minggu depan sebaiknya kita laksanakan hari Senin tanggal 24 Januari. Tanggal 24 Januari 2022. Nanti kita laksanakan sepulang sekolah ya Pak Andi? Sekolah, ya. Tidak mengganggu PPN ya. Mungkin dicatat Bu Dora. Kemudian yang kedua adalah poin-poin yang akan kita sampaikan nantinya. Mungkin dari Bu Reni kita bagi 5. Bu Reni kita bagi 5 sesuai dengan yang disampaikan oleh chat dari fasilitator bahwa filsafat Ki Hajar Dewantara wajib, ya, kemudian budaya positif wajib. Ya. Nah, berarti yang wajib Okay. berarti yang wajib kita isi dulu. Yang wajib itu kan yang pertama modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua pada modul 1-4 itu terdiri dari 5 modul. Berarti kalau misalkan bisa nanti kita masukkan kita bagi 5, jadi langsung modul 1-4 semuanya ditambah 1 modul di modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Nanti Bu Reni nanti yang membagi 5 garis besar apa yang akan disampaikan, karena kita dalam satu sekolah ada 5 yang CGP ini. Kemudian nanti Bu Dora yang akan memimpin atau membuat piagam kegiatan kita. Kemudian Pak Mr. Doni nanti yang akan membuat spanduk, desain spanduk. Kemudian Pak Imal nanti yang akan pergi mencetaknya karena dekat dengan rumah beliau. Kemudian nanti Bu Reni akan membagi apa-apa materi masing-masing bidang kita. Kemudian nanti untuk modulnya kita buatkan flipbook, mungkin itu bagian saya sendiri nanti yang akan membagi. Jadi pembagian kerja kita seperti itu sehingga nanti kita pada hari pelaksanaan sukses dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dalam terwujud hendaknya apa yang kita sampaikan itu terwujud hendaknya tujuannya tercapai hendaknya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin sedikit Pak Andi. Untuk masalah persiapan kita ini mungkin kita memberikan pada kepala sekolah terhadap kita 5 orang. Kemudian kita tentu untuk karena jadwalnya sudah ada tadi hari Senin tanggal 24 Januari, berarti kita mengundang nanti kita buatkan undangan untuk menunggu untuk pelaksanaan ini. Untuk di masing-masing kita nanti mempersiapkan juga bahannya yang akan dipresentasikan pas hari H. Kemudian tentu kita mengundang juga pengawas nanti untuk pada saat kegiatan tersebut. Itu tambahan. Oke, terima kasih Bu Dora. Jadi itu mungkin yang tertinggal yaitu kita akan menghadap kepala sekolah, kemudian kita undang pengawas untuk sosialisasi ini. Mungkin dari Pak Imal ada tambahan Pak Imal? Itu mungkin balik sedikit mengenai undangan kepada rekan-rekan kita. Yang kedua tempat nanti itu perlu kita kondisikan. Pengawas ke kepala sekolah di depan itu perlu kita kondisikan snacknya. Jadi untuk snack kegiatan, kemudian undangan untuk para peserta, kemudian tempat. Jadi tempat nanti kita sama-sama nanti akan membenahi tempat bersama nanti dengan pejabat sekolah. Jadi untuk menghadap ke kepala sekolah mungkin serentak saja kita besok. Besok kita serentak langsung. Kita tambah nanti Pak Andi yang akan mendokumentasikan dan kita tunjuk, kita berdayakan siswa kita dokumentasikan Haris yang nanti dia selaku ekskul dokumentasi atau videonya. Dia ada nanti Haris kita berdayakan nanti untuk
sesuai yang sudah disampaikan oleh fasilitator bahwa untuk kegiatan aksi nyata kita ini melibatkan materi atau modul dari 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tentang modul 1.4 yang terdiri dari ada 6 modul. Yang pertama mengenai perubahan paradigma, kemudian kedua tentang konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang modul pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima tentang 5 posisi kontrol, dan modul yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi materi-materi ini akan kita dudukkan siapa yang akan menyampaikan kepada forum nantinya, siapa yang akan menyiapkan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, berarti itu semua sudah mencakup semua yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Jadi sebenarnya untuk kegiatan kita ini ada juga modul 1, 2 dan 1.3. Namun itu kalau bisa disampaikan. Jadi yang utamanya cuma 2 modul ini saja. 1.1 dan 1.4. Nah, jadi kita bagi nanti, mungkin Bu Reni bisa buatkan nanti jelasnya, kemudian judulnya yang jelas, nanti kita share di grup kita. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, ada lagi tambahan Pak Doni? Ya, berarti untuk finalisasi kegiatan hari besok kita lapor ya. Lapor ke sekolah ya. Setelah itu kita buat undangan. Kemudian setelah itu kita mungkin belajar resik dulu sedikit ya. Iya. Untuk memastikan bahwa penampilan kita nanti siap dengan antisipasi kekurangan-kekurangan. Mungkin itu saja. Jadi gladi resik kita pastikan hari Jumat atau Sabtu. Kalau hari Jumat mungkin. Hari Jumat saja. Sabtu ada kegiatan. Oh, gitu. Oke, jadi hari Jumat. Berarti nanti Bu Reni men-share pastinya jadwal kita itu atau materi kita itu nanti malam mohon di-share. Kemudian kita persiapkan masing-masing presentasi kita. Nanti mungkin Bu Dora yang akan menyatukan. Karena seperti ini, kalau kita beda-beda lagi nanti untuk penampilannya, tampilan slide kita itu memakan waktu. Jadi kita langsung saja satu file untuk siapa operatornya. Itu bagusnya. Nanti masing-masing kita siapkan dulu, kemudian share ke kami, nanti kami iya. Oke, baik, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup persiapan kita awal. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita capai dalam misi kita sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 ini mudah-mudahan bermakna dan tujuan kita tercapai dengannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Jadi Bu, kami dari guru penggerak kebetulan dari Makassar melaporkan kepada Ibu bahwa rencana kami ada kegiatan sosialisasi tentang filsafat Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah tentang agenda dari guru penggerak. Jadi rencana kami Bu itu kita akan adakan sosialisasi dengan teman-teman. Semua kawan akan kita libatkan dan nanti akan kita buatkan juga seperti piagam. Nah, jadi mohon saran dan pendapat itu. Terima kasih kepada penggerak semuanya pada pagi hari ini kita berada di sini. Kemudian menyampaikan apa yang ingin dilakukan selaku pimpinan Ibu setuju sekali itu suatu hal yang bagus ya, apa yang akan dilakukan di penggerak itu bisa disebarkan kepada teman-teman yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari, tapi lebih ditekankan lagi apa kira-kira yang bisa kami tahu sudah disosialisasikan. Kita berharap juga tahun ini lulus sebanyak ini, tahun depannya banyak lagi yang kemarin ini jadi pada prinsipnya frustrasi. Kemarin tadi juga sudah diskusikan Bu bersama kawan-kawan. Rencana kami itu hari Senin tanggal 24 Januari depan. Jadi nanti kita akan buat sama Ibu dan buatkan semua dulu. Ini sebaiknya juga kita ada undangan resmi. Pakai undangan dulu. Itu kan Senin biasanya kita kan juga briefing. Jadi setelah kita briefing kita kegiatan ini tambahan sebenarnya. Khusus pada
menghadapi hari Senin besok. Kita rencanakan sepulang setelah selesai kerja. Dan biasanya memang kita menjaga pengawas. Sekarang Pemas kita juga jadi Pemas Pura, sudah mengetahui seperti apa program Pura itu. Mungkin untuk kegiatan kami di sini untuk bisa mendapat dan saya membantu tujuan untuk kegiatan tersebut. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Tapi ya, terima kasih. Iya, tetap jadi guru bergerak. Mohon izin Bu. Ya, terima Sekarang kasih. tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar, khususnya SMA Negeri 1 Pariangan sebanyak 5 orang. Salawat biring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, dan telah meninggalkan 2 pusaka buat umat manusia untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang terhormat Bapak Kacabdin Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pariangan beserta wakil, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk dapat hadir pada hari ini beserta calon guru penggerak yang berbahagia. Baiklah, mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Putri Rezeki. Kepada Putri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Rini Arifah. Kepada Rini dipersilakan dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Parianan kepada Ibu Dr. Anda Despianorita MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana berkah dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 24 Januari 2022 kegiatan yang telah direncanakan bisa kita laksanakan. Sabilin salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kacabdin Wilayah 4, Bapak Asri Cun MMPD yang telah hadir bersama kita. Terima kasih banyak Pak. Dan setelah kesibukan beliau sediakan waktu untuk kepariangan. Meskipun kami mohon maaf, hampir saja tangan beliau kena kaca. Biasanya saya duduk di sini kacanya tidak pecah kacanya, tapi bukan Bapak ya
yang menjaga. Tapi salah satu bentuk kreatif beliau, Kak Jabdin penggerak itu luar biasa. Langsung beliau kasih tisu, beliau langsung lakban. Alhamdulillah. Kalaulah seperti itu semua kita jadi guru luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kita hormati Ibu Nelvianiti MPD sebagai pengawas satuan kita yang selalu insya Allah memberikan pembinaan ke sekolah kita. Kemudian tambah sekali Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini, keluarga besar SMA 1 Pariangan, guru dan GTK, guru dan tata usaha. Kemudian teristimewa guru penggerak, calon guru penggerak, 5 orang calon guru penggerak Bapak yang ada di sini sebagaimana tertulis, Bapak Andika Dona, Bapak Tridoni, Primadora Khairul, Bapak Ibu Reni R, dan Imam Dadianto. Alhamdulillah, meskipun sekolah kita tidak sekolah penggerak, tetapi kita bisa melahirkan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan aksi nyatanya yang disampaikan pada kita nanti, semua kita menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, amin. Kemudian Bapak Ibu, mungkin kan di tengah hari, mungkin biasanya mata mengantuk, kita sudah pulang, tapi kami yakin dan percaya Bapak Ibu pasti tidak mengantuk. Karena kita sama-sama di sini menyediakan waktu. Karena Bapak KCD kita saja dari Payakumbuh datang ke sini. Ya, selanjutnya perlu kami sampaikan pada Bapak, inilah SMA 1 Pariangan, insya Allah sebulan lebih lagi kami mengakhiri purna bakti kami di sini, insya Allah. Nanti juga tanggal 28 Februari Bapak juga akan pisah sambut, bukan pisah sambut ya, apa namanya itu, serah terima dengan pengganti kami. Apakah itu penggantinya di kepala sekolah yang telah ditunjuk ataukah nanti PLT-nya, itu yang menentukan adalah nanti dengan atasan kita. Nah dengan demikian kepada Pak KCD kami sampaikan alhamdulillah tahun ini banyak bantuan ke SMA 1 Pariangan. Nah demikian dan makanya saya katakan tadi bermiliar bantuan masa kaca satu tidak terganti, itu di hati Bapak mungkin. Nah yang mudah-mudahan ya dengan demikian alhamdulillah semakin baiklah SMA 1 Pariangan. Kemudian perlu kami sampaikan siswa semuanya adalah 620 Pak, yang kelas 12 202 yang akan menamatkan tahun ini. Jumlah guru kita dari tahun ke tahun semakin berkurang. Dengan terangkatnya Pak Safri dan pensiunnya Ibu Yusnibar, guru kita tanggal 27 orang lagi, cuma yang PNS. Dengan pensiunnya saya nanti dengan Ibu Mesra tinggal nanti 25. MPP lagi Pak Hen dengan Pak Mudar tinggal lagi kita 23. Itulah yang guru di sekolah kita sebesar ini. Dengan TU PNS hanya 1 Pak Basti. Nah itu kondisi, tapi itu mungkin di sekolah lain juga seperti itu. Nah bagaimana kita tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan kita harus bisa berada pada papan depan, pada garis depan meskipun kondisi kita seperti ini. Nah kepada guru-guru honor yang hadir pada hari ini, Ibu menyampaikan apresiasi. Nah dengan kolaborasi dengan guru yang senior di sini, insya Allah bisa mengantarkan anak-anak kita ke depannya. Itulah yang disampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan diberikan arahan oleh Bapak kepada Bapak, nanti kami persilakan dengan Ibu Nelvi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Dan kita lanjutkan sambutan dari pengawas satuan pendidikan yang dalam ini disampaikan oleh Ibu Nelvi Yantriati MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kok kurang semangat? Guru-guru aja guru penggerak, berarti semua bergerak. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawaban salamnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kajian kita, Bapak Dr. Anus Asrijun MMPD. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA 1 Pariangan beserta wakil. Teristimewa Bapak Ibu calon guru penggerak, dan teristimewa lagi kepada Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatnya juga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Selanjutnya salam tersampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama sekali apresiasi dulu kita ucapkan kepada Pak Sujo. Kenapa? Satu-satunya yang sekolah penggerak yang mengimbaskan pada hari ini di Kabupaten Tanah Datar yang hadir kacabunya adalah SMA 1 Pariangan. Istimewa untuk Pariangan. Dan satu lagi Pak, yang sekolah yang paling banyak di Kabupaten Tanah Datar yang terpilih guru penggeraknya juga di SMA Pariangan. Kita yakin dan percaya itu kenapa? Karena apresiasi dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah selalu mendorong dan memotivasi guru-guru gimana supaya ikut untuk calon guru penggerak. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang ikut kemarin, tapi karena ada kendala sinyal segala sesuatu, maka pada di deadline-nya banyak yang terkendala. Contohnya Bu Ida, Bu Med, ada lagi Bu Pak Alwi. Itu adalah kendala karena sinyal terakhir sudah dicentang Bu, tapi besoknya centangnya. Tapi kita berharap pada angkatan ke-7 dapat lagi Tanah Datar lah ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat lagi. Dan kita semua yang punya kesempatan, kita usahakan, jangan kita ambil deadline-nya saja, tapi awal-awal kita langsung. Dan kita berharap kepada calon-calon guru penggerak bisa mengimbaskan, satu orang guru mengimbaskan ke 5 orang. Tadi guru kita cuma 23, berarti kita dapat 25 orang guru ya Bu, yang dapat imbas daripada guru-guru penggerak ke depannya. Masuk guru Honor 43. Berarti kita harap semua guru kita ke depannya bisa dapat imbas dan mempraktekannya di dalam proses pembelajaran. Bagaimana langkah, cara, dan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru di dalam proses pembelajaran. Itu harapan kita ke depannya. Sehingga apa? Sehingga betul-betul proses pembelajaran kita terjadi perubahan. Orang belum melangkah, kita telah berbuat. Itu moto SMA 1 Pariangan ya Pak. Sehingga nanti ke depannya SMA 1 Pariangan makin sukses dan makin maju. Harapan kita. Amin, amin, amin. Dan nanti walaupun Ibu Kepala Sekolah kita 1 bulan lagi, harapan kita apa yang telah dibagi oleh Ibu tetap kita jalankan, bahkan kita lebih meningkat lagi lah Bu ya. Itu harapan kita. Itu cuma sekedar pembuka dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Kacabden Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi aksi nyata dari guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Kepada Bapak Dr. Andus Asrijun MMPD, disilakan. Awak kecewa dengan binya sebentar. Jauh dari kalah mau bunda, betul makan dia kacau. Nanti dang di muka kau dua dia dia pantang awak dia. Makan duku konselnya bapilian nang kadang-kadang lu beko nang kete abiyo. Makan kacang di itu lu bapilian anca-anca beko sepi yang tu abiya tapi dia sa. Aka dua yang tu di muka kadi pangan. Hai ibu-ibu yang tak ada kacang je duku di mejanya, amal lapor lah sebelum di muka kopi. Jadi, tolong cek di belakang dong. Bergerak lah. Ya, baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu pengawas yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, serta testimoni kepada guru-guru penggerak dan Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 Pariangan. Yakinlah dia gemakan saja tulis. Ya berko bilanjutnya cara kau bergerak lo di dalam gua. Sama bergerak lain lo ngerutok juga gua. Jadi mau pastikan dulu makanlah. Siapa ada kopi ni? Ada jus. Lah siapa ada jus lainnya. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama sekali terima kasih pada kawan-kawan yang berlima
yang telah berinisiatif, yang telah lolos mewakili ya guru-guru penggerak, walaupun Bapak Ibu ada yang didampingi oleh SMP. Kau ini ada guru SMP dampingan? Guru SD? Asal tiang? SMK. Ada SMK. Dengan didampingi di guru SD, sesuai arahan saya, siapa yang mendampingi itu ambil aja ilmu yang terbaik. Mungkin untuk menjinak-jinak anak, mungkin setiap SD kan tuh, ambil ilmu itu. Ya, karena anak itu kan suka dijinak-jinakan gitu. Sekarang ini telah dibuka ini, yang angkatan ke-6 untuk Kota Payakumbuh. Ya, jadi lengkaplah di wilayah 4 ini, semua kabupaten kotanya sudah ikut dalam program sekolah penggerak. Bapak Ibu, walaupun tidak terbuka untuk tanah datar, kan Bapak Ibu boleh memilih mau pendamping, mau pelajar praktek, mau pelatih ahli, mau fasilitator, kan terbuka. Ya, mungkin garis kita tidak di guru penggerak, karena kita senang mendampingi, malah lolos di pendamping penggerak. Nah, awak kan senang mendamping bukan bekerja, karena karakter kita ini beda-beda ya. Ada yang senang melatih saja, ya, lolos di pelatih. Ya. Makanya tidak tertutup, Bapak Ibu bisa masuk ke mana saja. Ya, mau di Payakumbuh mendaftar, silakan, boleh. Ya, boleh. Itu kelucu sekarang tuh. Pelatih ahlinya ada yang dari Capil, ada yang dari mana itu, ada yang tidak mengerti standar pendidikan, dia adalah pelatih ahli. Nah, kira-kira gimana ya? Maka lucu itu. Maka kesempatan itu mari kita manfaatkan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini lagi dengan peraturan yang berubah. Ini tentang kepala sekolah. Dipersyaratkan harus punya NUKS, ya, harus punya sertifikat. Ya. Sekarang diubah dengan Permendikbud kan? Ya, itu diubah. Kalau dia sudah yang namanya penggerak, mau pelatih ahli, mau fasilitator, mau pendamping, penggerak, praktek, ya. Bila dia punya sertifikat itu, ya, dia berhak jadi kepala sekolah. Ya, tidak perlu pelatihan NUKS, tidak perlu lagi, karena sudah diakomodasi oleh peraturan yang baru Permendikbud 2021. Ya, itu sudah diakomodasi. Nah, kemudian PP, ya, PP nomor pengganti revisi dari 57 juga berubah, bahwa anak SMA itu, ya, itu lebih banyak Bapak Ibu siapkan dia bisa hidup di masyarakatnya. Nah, sebagian disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi lebih lanjut. Kan ada 3 standar kompetisi lulusan yang di PP yang baru. Nah, dan pengetahuan itu, itu yang dipersyaratkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 2, pertama, ya, yang pertama sekali dia persiapkan hidup di masyarakatnya. Jadi kalau begitu dia dipersiapkan hidup di masyarakatnya, Bapak Ibu membelajarkan anak betul-betul mengenal karakter masyarakat, terkenal dengan daerahnya, apa penghasilan daerahnya, apa ekonomi orang di daerahnya, karena dipersiapkan hidup di masyarakatnya. Yang kedua, karakter, mengimplementasikan karakter. Nah, karakter itu tetap dikunci dengan karakter yang benar nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak ada lagi istilah menyebut Trisila, Ekasila, ya. Tetap
Pancasila pasti pertama sekali tetap berketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi alhamdulillah selesai anak sholat zuhur, ya, baru kita pulang, kan gitu. Nah, mungkin pertama karena sekadar cek untuk cek absen tidak ada masalah. Itu untuk mengetahui, ya, bahwa ada anak yang belum sholat. Yang belum sholat nih kita tidak tahu lah penyebabnya apa. Kalau laki-laki beralasan belum sholat, ini baru ada tindakan. Kalau perempuan itu ditanya pula sedang berhalangan atau tidak. Ya, ini Bapak Ibu. Data itu guna. Jadi absen itu gunanya. Jadi distempel ya Pak. Distempel itu gunanya untuk keluar. Kalau distempel, tambah sudah. Untuk nggak kena hitam tadi. Rencana tadi Pak. Ya rencana ya. Itu bukan tujuan utama. Itu adalah pengendali saja. Jangan itu jadi tujuan utama. Kalau itu menjadi syarat utama nanti Bapak Ibu stempelnya guna buahnya. Ibu Yesus stempel seorang modal mau dari ibu tahu saya itu tangan ibu sudah. Jadi itu hanya alat untuk ngecek, tapi yakinkan dia betul-betul salah. Nah itu pastikan dulu. Setelah itu tadi sudah ada kultur, itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak secara bergantian ya untuk bergantian. Tapi di sana kita sudah melakukan pendidikan. Ya, pertama mendidik bagaimana dia berorganisasi, menjalankan tugas yang diberikan. Dia laksanakan, mulai siapa yang azan, siapa yang qamat, siapa yang imam. Ya. Kalau besok usahakanlah anak-anak itu ya Pak, pilih bertanggung jawab ya kelas itu. Ya, kalau kita juga berarti kita sudah lama jadi imam. Nah, kalau jadi khatib, nah, itu belajar juga pada Pak Ali itu khatib itu. Pak Ali Akbar itu khatib itu, khatib Jumat itu. Nah, ya. Saya tidak berani itu kepala cabang duduk di mimbar masjid itu, saya tidak berani itu. Nah, kalau Pak Ali sudah pengalaman di sana. Nah, jadi ini memanfaatkan ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pertama konsep pembelajaran juga begitu. Coba lihat di PP itu. Ya. Ada mata pelajaran yang ditentukan. Kemudian yang di bawahnya itu terbunyi silakan ada kombinasi antar mata pelajaran. Baca PP yang terbaru itu. Boleh. Jadi kalau begitu, saya tidak salah ngomong. Bapak Ibu berkolaborasi mengajar. Mau digabungkan satu objek dipandang dari beberapa mata pelajaran, silakan. Mumpung Bapak Ibu berlima sekarang. Matematika ada. Bahasa Inggris. Ekonomi ada. Terus agama. Coba berkolaborasi itu. Tunjukkan bahwa satu objek dipandang, dilihat dari sudut pandang mata pelajaran yang berbeda, kemudian jadikan itu satu bahan. Jadikan satu bahan. Kapan perlu dia jadi satu modul? Saat anak membaca, oh saya kemarin ini fungsi tik saya apa? Untuk menghasilkan hasil belajar anak gitu. Dia mengkaji sebuah guru agama sedang membelajarkan agama. Kajiannya masalah surat-surat yang ada di masalah perdagangan, masalah jual beli imam. Nah, kemudian guru ekonomi juga ada. Dia bisa membandingkan ini konsep ekonomi liberal, ini konsep ekonomi syariah, ini konsep ekonomi Singapura. Rupanya di Singapura ini sudah dilakukan antara
yang konsep adalah ekonomi syariah. Bukti nyata dari pembelajaran itu dibantu oleh orang IT, mungkin teknik mengekspornya, teknik mengambil gambarnya, teknik bagaimana dia jadikan video, gitu. Kemudian bagaimana orang bisa mengakses dengan mudah. Saat orang melihat buka HP saja, langsung muncul dia. Oh, pembelajaran SMA 1 Padang. Kan ada teknik seperti itu. Sama dengan kita lewat sebuah toko besar, sekilo menjelang itu sudah muncul notifikasi semua kita. Ya, silakan Anda belanja di sana. Itu kan teknik-teknik mengkomunikasikan melalui IT. Nah, bila kolaborasi itu jalan, maka Bapak Ibu tidak membebankan anak kepada hal-hal yang ego masing-masing kita. Ini orang pertama. Di sana juga ada minimal ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Diatur PPP yang baru, perubahan PP nomor 4, perubahan PP 57. Perubahan PP nomor 4 itu tahun 2022 ini. Baru ditandatangani pada tanggal 20 Januari tanggal 24. Baru sekali PP itu berita. Saya sudah kirim di grup kalau saya. Kalau belum terkirim nanti saya kirim lagi. Jadi Bapak Ibu di sana sudah diakomodasi. Kemerdekaan guru mengatur pembelajaran, kepala sekolah mengatur jam pembelajaran. Yang tidak boleh itu ada Bapak Ibu kurang beban kerja. Kalau masalah jamnya diatur bersama-sama tidak ada masalah. Bertiga sekaligus ngajar tidak ada masalah. Ya, kita tidak dalam konsep TPC, konsep kolaborasi untuk pencapaian meta kognisi. Ya, sehingga apa? Nanti dievaluasi bila mana kita sudah terbiasa dengan kolaborasi antar meta pelajaran, dia mudah menyelesaikan instrumen-instrumen penilaian yang bersifat asesmen kompetensi minimal. Mudah dia, karena sudah dibiasakan. Maknanya apa? Anak kita tidak coba menyelesaikan masalah, membuat simpulan setelah dia melihat beberapa data dari sudut pandang berbeda. Itu kata kunci. Ya, itu kata kunci. Makanya kemerdekaan itu diberikan kepada kepala sekolah, diberikan kepada guru, ya, diberikan kepada guru. Nah, silakanlah. Kalau ruangan ini terlalu sempit dengan gaya Bapak duduk seperti ini meja baru ini cukup untuk semua guru. Nah, hanya yang bagian depan aja. Meja baru ini. Oh, meja. Pantas sudah sama tingginya. Saya mau bertanya nih, Ibu itu mau dapat yang tinggi 5 cm pada kawannya gitu. Iya Bu ya. Yang lainnya sama. Iya soal beli nomor WA lah habis dia jual juga balik kata siapa nah, boleh ini kan juga aku beli bahan nah jadi Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu ingin menginovasi kenyamanan loker itu berapa sebenarnya? 1, 2, 3, 4 kan? 60 berarti masing-masing guru dapat loker 1 udah makanya tata ruang ini jangan seperti itu buat seperti restoran aja ya buat seperti restoran ini lalu dan meja ini bukan milik siapa, tidak boleh dikasih merek
Jangan kasih label. Andi di sini jangan. Siapa yang mau duduk di sana dulu? Tuhan. Ubah. Nah itu makanya guna loker apa? Makanya jangan tugas guru anak itu dalam laci kita. Dalam laci itu ngaduk ini kok dulu nama buat. Nah, laptop itu dalam tas. Ini tinggal di sekolah, tidak ada jaminan asuransinya oleh kepala sekolah udah. Nah, lokal itu untuk ini. Saya melihat di kementerian itu ruang seperti itu. Siapa yang mau duduk di sana, ya kamu teragak di meja duduk. Anda pernah ada pega kan? Bagian belakang taruh ya. Kalau teragak di buku, maka tidak ada konsep meja ini milik siapa. Meja kerja milik semua orang. Makanya semua yang maka beri tugas jangan numpuk sampai seminggu lah. Ya. Makanya bagaimana guru-guru penggerak mencari inisiatif tugas anak ini selesai 1 hari, selesai di jam itu kembali dia tahu kelemahannya saya di sini. Kan di sana ada tutup awak aja 2 jam itu soalnya 20 an. Habis itu selesai. Nah, berarti awak aja melatih. Pak banyak banget tugasnya Pak. Nah bagi tugasnya apa ibu? Nah, ya bagi tugas. Kadang-kadang hanya suruh merangkum. Ada juga tuh merangkum halaman sekian lah paniknya menulis. Abang kumpul profesor dia. Hati mau nilainya tak parah selama lebih. Dan ada dia masih ada seperti itu. Jangan lagi terjadi. Ya dulu kan zaman Bung Desko lagi ya tak ada berbeda, ada wahana. Saradape itu senang mati. Tapi tahan lupa tanda tangan kawan benar itu. Di konsep penggerak itu bagaimana tidak membawa beban yang banyak, tapi mampu memfasilitasi anak belajar, mampu mendongkrak motivasi anak belajar. Kok latih juga Pak Ibu bisa keluar dia panek awak majak ini. Bagus panek. Tak mengerti anak pun Bapak. Kalau awak tunjukkan saja dapat batu tidak dia mengerti. Ya, karena apa? Karena ibu masih tidak yakin atau tidak percaya bahwa anak-anak ibu mampu. Bapak ibu masih ragu kalau nak mau jalian satunya, anak nak mengerti. Kan ini yang menghantui dalam diri guru-guru itu. Ya, belum yakin. Nah, makanya kembali ke standar kompetisi lulusan baca yang sederhana itu dulu. Baca, usahakan nanti guru penggerak ya, di halaman buku pertama itu tulis SKR, standar kompetisi lulusan SMA. Masuk aja buku pun terjual. Soalnya kerajaan koringan. Memang banyak itu ya. Nah, Pak, itu kan buku, Pak, tabang, Pak, banyak. Siapa yang membuat buku itu? Hanya cari tahu masalah kultur masyarakat, bagaimana karakter orang di Aceh. Awak tiru dulu, jadi karakter awak di Sumatera Barat beda. Ya. Karakter Sumatera beda, maka kita didik masyarakat kita, anak kita bisa hidup di masyarakat. Kan itu. Tapi di sana dekatkan anak-anak kita dengan lingkungannya. Ikolah samtiang ilmunya, tapi di masyarakat ini nak bakal tahuan. Nol hasil pembelajaran. Ya, nol. Nggak ada lewat tak bisa migrasi gadang-gadang. Ya, pemerintah aku kemudian bujuk apalagi undang-undang pula terbit pula, undang-undang corona pula terbit pula sambil dibatasi. Ya, kemana kita keluar? Ya, hanya keluar ada vaksin. Lalu lah ya bisa stop, kan kemana? Ini
Guru-guru PKN ini kritis. Ada apa juga? Ya. Ini perlu pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu kemas kritikan itu dalam konsep akademik, uploadkan. Yang perlu diupload adalah saat terjadi protes, kemudian Bapak Ibu videokan tanpa alasan akademik. Ini buat apa? Mengapa ini Bapak upload? Ini adalah simulasi. Ini simulasi tentang pertentangan. Ternyata di masyarakat itu terjadi pertentangan. Makanya pelawak kesatuan. Pelawak walaupun mengkritik pemerintah dan ini juga lagi. Ya. Nah, kadang-kadang sampai jauh isi orang itu. Nah, pelawak apa itu? Kritik pemerintah. Tapi pemerintah yang kena kritik masih tersenyum. Kalau kita mengkritik orang ini, dibosip di sini. Nah, beda tuh. Ternyata pelawak itu lebih akademik ilmiah daripada kita. Lebih ilmiah daripada kita. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu dan tontonnya sediwara-sediwara sinetron. Ada bawa nonton pelawak-pelawak itu sedikit-sedikit sehingga segar isi kepala. Ya, tak lontong, bola, kecilan kan, keindah, drama-drama. Nah, jadi itu Bapak, itu ada juga, ya. Jadi nanti bentuk kegiatannya apa ini? Boleh dulu sebelum saya tutup saya ingin informasi dulu laporan singkat dari guru penggerak ini apa yang sudah dibacakan, kemudian ke depan silakan sebelum saya tutup boleh sampaikan. Baik Pak. Yang pertama kami baru bulan kegiatan yaitu sudah dua kali karya. Kalau karya dua itu direncanakan yang kedua itu. Nah ini adalah salah satu dari tiga PNS yaitu aksi nyata dari wajib. Kemudian aksi yang dilakukan memang sebenarnya ada beberapa tahapan. Kemudian ini baru permulaan atau dasar-dasarnya. Jadi ada agenda-agenda sekolah yang sudah kita laksanakan. Nah itu kita ikuti terus Pak. Contoh dari awal masuk gerbang itu bersalaman dengan siswa, memantau segala macam. Kemudian nanti di dalam kelas paginya PPK pagi, kita adakan PPK pagi Pak, jadwal kita setengah jam pagi. Itu yang masuk adalah guru-guru mengajar pagi. PPK pagi itu beragam Pak, ada motivasi, ada penguatan, ada mengaji dan segala macam. Kemudian nanti setelah itu baru PBM. Nah di sela-sela PBM masing-masing kita ada yang berbeda. Contoh kalau kami menerapkan motivasi di saat latihan soal, di saat anak mengerjakan latihan soal dalam matematika, di saat latihan soal anak-anak kami memberikan motivasi. Kemudian di akhir pembelajaran kita berikan dia penilaian di akhir proses pembelajaran. Dan di tengah itu kadang motivasinya ada yang Pak, hiburan, game seperti itu supaya tidak jenuh. Iya. Kemudian ada juga kalau Mr. Doni itu bersangkut paut dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian Pak Imal Bireni juga sesuai dengan bidang masing-masing kalau dalam jadwal pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran itu pulang sekolah itu yang Bapak lihat tadi itu juga sudah kita laksanakan sebelumnya dan itu penguatan lagi Pak. Jadi memang intinya nanti adalah bukan stempel, bukan data dari Walas, bukan itu. Kita mengharapkan nanti kesadaran anak ini tumbuh nanti. Cuman tentu berproses itu istilahnya dalam hal guru penggerak ini Pak, bergerak dan menggerakkan. Nah itu mungkin Pak. Itu beberapa yang kami lakukan dan memang baru dasar dan berproses Pak. Mungkin itu Pak yang sudah dilakukan. Nah itu dari Bapak dari Ibu sebut Bu. Saya ingin mendengar juga suara Ibu. Nih.
Boleh saya tanya? Sekarang baru minggu ketiga. Secara materi pelajarannya apa kira-kira yang sedang di pelajaran materinya? Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 11 dan kelas, coba kelas 11 apa materinya, fokusnya? APBN, APBD, terus Bank Sentral Indonesia, APBN, APBD, ya. Fungsi ibu mau belajarkan anak mengenal APBN, APBD itu pernah tidak terniat oleh ibu melihat sebuah dokumen pemerintah daerah Sumbar? Ada. Jadi karena itu konsepnya APBD, APBN, pertama sekali tentu APBD dulu, yang mengesahkan siapa, kemudian fungsinya apa, kemudian kira-kira bagian-bagian dari APBD itu apa. Ternyata ibu mengundang orang yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD itu, sebagai mau guru, mau dia narasumber, atau anak-anak kita bawa ke sana. Ternyata jadi apa maksudnya? Saat Bapak Ibu memikirkan pembelajaran, awak harus paham bahwa proses APBD. Saya yakin mungkin Ibu bisa membaca, tapi trik-trik lobby APBD itu juga ada ilmunya. Maka sekali-sekali mumpung ini di Bapeda, tanah datar itu adalah orang pendidikan, sekali-kali bawa dia ke sini menceritakan proses bagaimana penyusunan APBD. Hanya ngomong dia 30 menit, dia cerita praktis apa yang mulai dari awal penyusunan APBD tadi. Karena dari kita alias Semar sekarang kan KPD, bagian pendidikan di Bapeda. Ini peluang, jadi itu suruh cerita. Atau, ada pula triknya. Syuting dia di kelas, kita bukan syuting Pak Bupati gini, menurut Pak Bupati gimana APBD ini? Cerita Bupati 10 menit, cerita Ketua DPRD 10 menit, cerita praktisi orang di APBD, kemudian cerita pula bagaimana pelaksanaan APBD diputar. Dia akan lebih mudah. Gini ya, kadang-kadang ya kita tahu isinya, tapi cara orang praktisnya kan ada. Itu berarti ibu menambah sumber belajar. Ada tekniknya, mau langsung direct ya, mau indirect silakan. Kalau dia di Pak, saya ingin menjelaskan kepada anak saya bagaimana proses pendidikan Bapak. Dan tolong Bapak ngomong, apalagi ngambil videonya pakai kamera Bapak Ibu semua. Nanti dikemas dalam bentuk yang namanya mau KineMaster, boleh yang sederhana KineMaster itu. Padukan dia, ibu ngomong, anak-anak kan ngomong misalnya mereka. Nah hari ini kita akan menyimak ya paparan tentang penyusunan APBD oleh Bupati Tanah Datar. Sekilas nampak lo Bupati itu kau nak Bupati ya Pak. Indah saja SMA kau di kelola provinsi tidak dipilih juga Bupati ya kan. Sedang Bupati itu memakai kan
Iya Pak Bu ya. Maka saya ngomong dengan Pak Bupati waktu itu, Pak Bupati, kami ini sebenarnya tidak ada niat, ya. Bagaimana kami ini tidak tersisih. Cuma kadang-kadang kami tidak ikut disertakan. Nah, itu salah satu Pak Bupati. Nah, yang punya masyarakat, yang punya anak kemana kan Pak Bupati. Kami ini hanya menjalankan tugas kepegawaian kami yang dari provinsi. Yang kami didik kan anak kebanyakan Pak Bupati. Yang mau hidup di masyarakatnya kan di masyarakat Pak Bupati. Itu saya sampaikan pada Bapak Bupati. Ah, bagaimana Ibu? Ya, orang baca SKL hidup di masyarakatnya. Itu pertama sekali SKL. Ya. Nah, tentu ini peluang bagi kita. Transaksi ekonomi ada. Apa saja kan ada di daerah kita. Nanti supaya muncul konsep analisis dalam pembelajaran, kita buat pembanding. Ini di daerah kita, ini di daerah orang lain. Itu sifatnya konsep pengetahuan SKL ketiga. Rupanya caranya, tujuannya sama, caranya berbeda-beda. Ya? Walaupun 10 kali 10 adalah 100, tapi saat 100 bisa dicapai dengan 20 kali 5. Nah, untuk mencapai 100 bukan 10 kali 10 saja, bisa 20 kali 5, bisa 8 kali 12 ya? Bisa 200 bagi 2. Itu namanya anak mengimplementasikan ilmu di masyarakat. Awak suatu saat terjadi permasalahan di masyarakat, ada bantuan bos 10 karung, kurang ada 5 boleh kurang. Nah, baca baginya, kan gitu. Nah, bantuan 10 karungnya, kurang ada 5 boleh. Supaya dia kemana? Nah, inilah fungsi matematik. Dia mau begini membagi. Ini dibagi 15 kakak. Belum bisa. Konsep keadilan. Dia 15 kakak. Dan cie dah 2 anaknya, dan cie 10 anaknya. Kan dibagi semua. Baru dia hidup di masyarakatnya. Maka dia buat proporsi. 2x sama dengan sekian. Berarti Sianuko harus 2 kali dari orang pada hitung bantuan per kakak lah dibuat per kakak. Nah, ndak lupa nyometong di kakak itu berapa orang. Kok anaknya seperti rambai di lajuan. Kau berdua sini. Kau lah pulang pokok aja. Ala menentu sebenarnya. Anda kewenangannya kan. Baginya 10 karung seorang. Nanti itu kekurangan. Nanti kalabnya hanya bagian tak boleh. Nah, ini istilah kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi saat keputusan diambil tetap mempertimbangkan rasa keadilan, proporsional. Cuma kau diajar, kau ada matematik itu belajar proporsional atau hukum-hukum proporsi ke situ. Ya. Makanya konsep Nabi nasi bungkus tidak proporsional. Orang nak makan banyak, bapikin di kepenyan bagi. Orang nak makan sedikit, kalau sisu, kadang kilo sisu orang nak mungkin, bukannya. Aku bisa kok makan di sekolah kok biar transimilasi beres. Ada orang menyediakan. Sempat pesan Pak, kami pesan nasi 40 porsi, tapi tidak bungkus. Bawa ke sini biar kami menyediakan piring. Kok payah banalnya itu baru proporsional. Tapi ada juga makan banyak, ada makan sangat. Itu baru implementasi pembelajaran dalam kehidupan. Kau sampai jam berapa benar? Kau lama pembukaannya terus sosialisasi. Ya, makanya tadi saya harap kolaborasi tadi
mumpung berlima nih Bu Des. Keberuntungan bagi kita sebagai proyek ibu berlima FGD terus. Saya mengucapkan, Pak saya bahasa Inggris. Kata Pak Ali, kemampuan yang diinginkan bahasa Inggris itu adalah mampu menyampaikan. Ya, terutama dikenal orang lu apa yang dibuat dakak, kue dakak. Kue itu kan buah batu. Dakak. Yang buat dakak. Kan ada bahasa Inggrisnya balik. Kan tidak berbunyi krek kan? Kalau dakak tuh kan kalau bahasa Inggris kan ada dakak kan. Hanya buat dakak is the best. Kan. Hanya masih 18 or 15. Yang bahasa Inggris, nyok foto, nyok videoan, nyok upload. Sehingga apa? Fungsi dia belajar bahasa Inggris untuk komunikasi dibaca orang. Ya, maka guru bahasa Inggris nanti kalau ada proyek anak yang mampu, dia buat ini menjadi bahasa Inggris, kasih nilai excellent. Jangan pelit juga kasih nilai. Oh, kok salah kosakata. Pak Pelohan sebelum ini mengekspos. Itu fungsinya. Sampai tidak ke Inggris awak dong. Tapi bisa awak ke luar negeri bila fungsi. Secara tak langsung apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kita membantu mengekspos produk keunggulan daerahnya. Dibaca oleh orang Inggris. Oh, ada dakak seperti ini ya. Kan begitu Pak. Nah, apalagi kalau dihubungkan Toronto negari turun. Nah, rupanya di sana ada negari itu dengan view-nya ada makanan spesifiknya. Baru berfungsi bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari. Nasi padeh. Apa? Nasi padeh bisa nasi. Spicy rice. Spy kok permainan kan? Plan spy. Ikon. Jadi gunanya bahasa itu mendukung. Bahasa itu kan penghela, Pak. Bahasa itu penghela. Nah, ini berfungsi dia. Maka teks yang Bapak Ibu buat, mau narasi, mau eksposisi, mau deskripsi, kan guru bahasa Inggris itu kan itu juga mendeskripsikan. Deskripsion katanya, deskription, menarration, ration, apa? Dari mana dasarnya? Apalagi kalau nyejalin daka-daka kok terbuat dari itu, acara menyajikan yang mereka lama dimakan cukup tiga, kan lain kan tambah bumbu kan? Ilmu hanya setiap nyoklik dia nak, diorang like and sub, masuk piti anak kondak ke guru itu. Nah, kalau ada guru-guru honor yang kurang mau cakap apa, buat lah YouTube tu. Suruh kawan like dulu. Asal 600 yang nak awak. Nah, ibu tadilah membuat YouTube abu dakak. Like yo. Nah, kalau 600 like berapa itu? Sampai 1000 dulu. Ya. 1000 like, 1000 subscribe berarti nya. Hampir 1000. Kamu lihat 2 kali yang mana? Marah bebe. Anawa marah tadi. Anak berarti amaknya berapa? Apaknya berapa? Adiknya berapa? Kali-kali itu mudah itu. Kau pakai kuadrat X. X kuadrat. Nah jadi apa jamaah lo dulu tuh? Anda ada orang tak punya HP gini dah. Tolong sih.
tuh sih kan. Habis itu kalau si anu itu juga orang nama kan 1000 kan masuk gitu. Nah itu contoh. Oh indah alun dilek, setidak-tidaknya kita telah menambah pengetahuan kepada orang yang membaca. Nah, pasti kecil Pak Ali Akbar ya Ustaz lo asal tiup ilmu yang bermanfaat itu pasti dia balasan pahala ya. Nah, guru penggerak berpikir sederhana tapi aksinya luar biasa. Jangan berpikir rumit Bapak. Kalau berpikir rumit untuk mengarah jual saya, berpikir saya rumit, ada gak dikira. Ternyata orang berhasil dengan sederhana berpikir. Nah, dan mudah diterima, itu kata kuncinya. Mudah diterima. Saya bersyukur juga. Kemarin tuh saat bertemu dengan Pak Bupati, hadir kepala SD dan guru SD. Cepat-cepat dia menyongsongkan tangan kan. Di mana kenal ke guru SD, ke guru SD, ke guru baik. Cepat dia menyongsongkan tangan. Pak, terima kasih Pak. Apa yang terima kasih? Kami termotivasi untuk Bapak memberikan sambutan di hotel MNC. Hamba jawab, alhamdulillah. Bagaimana memberikan pencerahan? Aku sekali bertemu Pak. Takkan ada yang mau teri kan? Nah, berarti itu. Guru-guru penggerak seperti itu. Ya, saya mau jelasin. Kan tidak ada pidato saya berapi-api itu kan? Kan tidak ada pidato saya seperti berat seperti tidak ada. Saya bercerita santai bagaimana pengalaman pembelajaran itu, bagaimana menyatukan tingkatan, kan gitu. Alhamdulillah kemarin di Lintau saya diberikan kesempatan mewakili Pak Gubernur. Rupanya di sana sekcamnya dari kepala SD. Kepala SD itu kepala sekolah ikut bergerak. Pak lupa dengan saya deh. Lupa. Siapa yang? Kan Bapak yang acara. Oh iya. Sekarang dengan sekcam. Tolong sebagai sekcam Pak dorong guru-guru kita di sini. Kan sedikit Pak. Jadi kadang-kala kita terlalu rumit berpikir, orang tidak bisa menerima. Biarlah berpikir sederhana, tapi langkah-langkahnya kita coba bersama. Oke Bapak Ibu ya. Demikian dari kami, nanti akan lebih banyak menyesuaikan dari kawan-kawan apa programnya ke depan. Tapi yakinlah setiap sesuatu itu pasti ada kendalanya. Yang kendala itu bukan dijadikan hal utama. Itu anggap aja angin untuk menaikkan layang-layang. Kok ada guru mencimeh ya, biasa aja. Biasa aja cimeh, ini akan tergiling dengan cimehnya seorang. Nah, tapi asal tujuannya Bapak Ibu terencana, planningnya jelas, terprogram, ini targetnya. Jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Oke, banyak membaca, banyak melihat fenomena di masyarakat, bawa fenomena itu ke kelas-kelas Bapak Ibu, dan itu jadikan sebagai sumber pembelajaran konsep analisis. Fakta seperti ini, teori seperti ini, tantangannya seperti ini, kira-kira kita mau apa? Nah, Bapak Ibu kalaulah diberikan kesempatan, nah ini kira-kira gimana? Duku ini sumber belajar Pak. Ya, lataan duku go agak 5 buah, nancie siram joi, nancie siram joi gulo, nancie siram joi garam, lataan gua. Amati ini suah kulinya. Amanin segar. Man layu. Boleh Bu kita. Man segar men. Lalu juga. Konsep difusi osmosis itu Pak. Hah? Konsep difusi osmosis. Kan mana segar? Cie dicelupkan kayak gula, lataan. Cie celupkan kayak garam, lataan. Cie celupkan kayak biasa. Cie tidak dicelupkan. Dengan air biasa Pak. Lihat hasilnya besok. Ya, semalam jadi video kan. Jadi besok ilmu Bapak Ibu itu berikan
kayak orang jual duku supaya tidak lisut kulitnya, Pak. Awetkan kulit ini dengan alami, kan bisa. Jangan awetkan jauh orang lain. Kami sebab duku ko asakan ya les capek hitamnya. Aku duku ko dak budiakan aja dong. Ya kalau lakan aja harus makan. Kalau kena aja jadi. Sedoreng. Nah, itu baru pembelajaran. Apa maknanya? Saat ibu mengekspos, oh kalau orang musim duku, orang penjual duku dapat ilmu. Kita di sekolah ini mengilmiahkan dengan, akhirnya apa lagi? Nanti bisa ibu, oh rupanya dengan gula lebih tahan, kayak gitu, lebih tahan. Rupanya gula ini juga pengawet. Makrokimia. Terbayang nggak ibu bahwa gula itu juga pengawet? Hah? Bisa nggak jadi gula pengawet? Bisa. Garam pengawet juga, Pak. Garam pengawet juga, Pak. Garam pengawet. Makanya kadang-kadang ada pengawet. Garam gula. Pengawet kan? Kita uji ke sini. Garam gula. Nah, sedangkan luko saya cegah di garam, di gulung. Di garam enggak, di gulung sekarang. Batang. Kalau kena lem, lagi garam, nggak? Jadi fungsi ibu mengajarkan unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari itu bermanfaat dalam kehidupan masyarakatnya. Aku bermanfaat sekali. Nah, oke Bu ya, karena fungsinya pengawet. Jadi kalau lagi dulu makanan itu kan mau tahannya, berarti itu mengawetkan. Nah, di telantangan saja tidak di gula besok maksudnya. Tapi di gula sama dengan minyak. Sambal ikan kalau tercelup habis ke minyak goreng, seminggu ikan itu tidak kawa cendawannya dong. Tapi kalau letak apungnya seketikkan angin, hilang minyaknya buat cendawan besoknya. Berarti minyak juga bisa mengawetkan. Nah kan gitu Bapak Ibu. Nah itu baru bermanfaat pengetahuan. Lah bisa guru-guru penggerak itu model itu ngajar. Bermanfaat untuk lingkungan kita. Pada mau untuk diri anak-anak dulu. Kadang-kadang nyoba di pasar busuk. Sedang pengawal alam tidak. Tomat sedang banyak, kesiko keduanya. Nah, jangan diawetkan. Nah, tomat murah kalau sedang banyak. Perlu ada. Oke, Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kita tadi ya. Nah, sesi program penggerak, sekolah guru penggerak di SMA 1 Pariaman resmi kita. Selamat bekerja pada guru penggerak, yang lainnya ikut bergerak ya. Jangan duduk-duduk saja, tapi jangan salah artikan pula Pak disuruh bergerak apa. Saya digerak tunggu tiga-tiga. Bagaimana? Kamu sedang bergerak. Bantu bergerak ibu. Apa itu keras lain mensedia? Kan bergerak aja. Oke ya. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Bu, saya dengar laporan besok atau 2 hari lagi uji coba pengawetan kulit duku. Ya. Oke, siap. Nah, ya silakan. Sebentar Binyang, meskipun acara ini bagi Bapak Ibu rencana kita yang akan pergi minggu depan untuk karya wisata itu, kita sudah memberikan surat ke kepada Bapak KCD. Kata beliau itu kan tidak memakai waktu jam sekolah. Kalau jam sekolah dipakai tidak bisa. Jadi surat kita ganti dengan mohon pemberitahuan saja, bukan mohon izin, mohon doa saja. Itu ya Pak. Jadi Budes buat aja sebelumnya perangkat siap zuhur, berarti prosedurnya sudah selesai. Subuh hari Rabunya udah masuk kembali gitu aja. Jadi izin itu nggak boleh Pak, ke daerah itu nggak boleh, saya belum izin. Tapi kalau berangkat saya doakan selamat pergi dan pulang gitu aja. Izin nggak boleh, pemberitahuan aja.
mungkin konsepnya acara keluarga saja, membawa acara keluarga, family gathering kan gitu. Family gathering kan, makamanyo kadang mau kincai. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasabri Wilayah 4 yang telah memberikan arahan dan wejangan kepada kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita juga termotivasi hendaknya nanti bergerak dan menggerakkan. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Imal Darlianto. Kepada Bapak Imal disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan kita dan kita lanjutkan kepada acara inti. CGP dari Semesta Pariangan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, kami sudah bagi tugas dengan rekan-rekan CGP lainnya. Saya dapat pembahasan tentang budi pekerti, metode Montessori, Probel, dan taman anak. Langsung saja Ibu, artinya pada kesempatan ini kami artinya menjual atau mempromosikan apa yang sudah kami dapat waktu pendidikan guru bergerak. Kami tawarkan, kita coba bekerja sama bagaimana untuk menerapkan di sekolah kita ini bersama-sama kita bisa. Yaitu, apa itu metode Montessori? Yaitu kita berusaha bersama-sama berkaitan juga dengan mereka nih, mengelompokkan anak. Mana anak ini yang cenderung dia hobinya itu analisa. Yang selanjutnya probel. Probel ini yang anak hobinya ini bergerak. Dia ingin banyak permainan gitu. Makanya disimpulkan kita gabungkan di taman anak. Kita cepat saja. Ya, seperti dipraktekkan, lanjut next. Dipraktekkan di di TK, di taman siswa. Jadi kita kolaborasikan mana anak-anak yang dia hobi bergerak itu kita posisikan pada posisinya. Selanjutnya mana yang anak fokusnya dia hanya mencerna melihat, ini kita posisikan nanti pada posisinya. Jadi konsep permainan anak sebagai alat pendidikan ini terkumpul pada taman siswa. Makanya KHD itu Kementerian Antara membangun sebuah sekolah namanya Tamsis Taman Siswa. Di sana dikolaborasikan semua metode-metode yang intinya disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari awal sampai saat ini kita membagi anak itu yang sesuai dengan potensi dirinya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke 5 kebutuhan dari kebutuhan dasar siswa. Yang pertama, setelah kita klarifikasikan nanti kita bagi, ada anak itu yang cinta dan kasih sayang, butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Terkadang
Kita marah-marah kepada anak, kita tidak tahu. Rupanya ini butuh perhatian dari kita. Ini juga harus kita pahami tentang anak. Yang kedua, kebutuhan, ini yang sama ya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya. Jangan kita langsung cerca, kita tuduh dia salah, kamu bodoh segala macam. Ini yang perlu kita batasi, kita jaga. Sebab kita tidak tahu dalam tentang anak ini, dia arahnya kemana. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini. Jadi setelah kita nanti berkolaborasi bersama-sama Bapak Ibu, kita bisa menentukan membagi anak-anak ini. Nah, ini yang sukanya kebutuhan untuk diterima, kebutuhannya untuk pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini dia kemampuan yang disampaikan itu dia harus dipuji. Yang di tengah-tengah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini prinsip. Jadi Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk coba kita kolaborasikan bersama-sama. Dari kami hanya itu bisa kami sampaikan berkaitan dengan waktu. Mudah-mudahan selanjutnya, karena masih lokakarya 1 kami baru, masih panjang jalannya, masih banyak modul yang perlu kami pahami. Oleh karena itu pun bisa Pak Ibu kami harapkan terima kami untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah pemaparan dari 5 CGP dari SMA Negeri 1 Pariaman. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan? Disilakan. Sudah memahami apa yang sudah kami sosialisasikan Bapak Ibu? Kalau mungkin untuk pemaparan secara lisan dan tampilan secara slide itu sudah kami tayangkan, dan nanti itu via YouTube juga bisa Bapak Ibu tonton, dan juga materinya juga sudah di-share di grup WA kedinasan kita. Baik Bapak Ibu, kira-kira? Ya silakan Pak Ali, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya minta maaf bahwa penyampaian tadi sebenarnya sangat jelas ya, sehingga kita bisa paham. Cuma yang terbetik di pikiran saya, ini maaf ini sekali lagi, saya melihat pendidikan sekarang itu seakan-akan sudah berubah konsepnya gitu ya. Mungkin betul karena metrik kita berubah ya. Setahu saya definisi pendidikan itu adalah bagaimana kita adanya proses perubahan kepada kebaikan. Nah itu intinya adalah kebaikan. Ketika seseorang anak itu salah, harus dia bersedia dirubah kepada kebaikan. Itu yang apa? Itu yang pendidikan yang setahu saya. Dan saya rasa konsepnya itu mungkin sesuai dengan alur pikiran saya sekarang. Dalam paparan tadi, saya memperhatikan seakan-akan tidak ada namanya kesalahan. Siswa itu tidak boleh dianggap salah, ini tidak salah. Jadi prinsip seorang petani, dia tanam misalnya jagung, pasti jagung tumbuh, pasti. Ya. Dia tanam kedelai, pasti kedelai tumbuh. Kalau petani memang seperti itu, apakah manusia akan seperti itu? Apakah siswa kita akan kita biarkan seperti itu? Kan itu lagi pertanyaannya. Artinya saya lebih melihat sekarang konsepnya itu seakan-akan liberal gitu, kebebasan. Nah itu yang saya tangkap tadi, yang saya katakan ke Pak Doni. Ya, jadi kita nggak bisa mengontrol siswa, bahkan anak sendiri nggak bisa kan. Rasa-rasanya sudah menyalahi kodrat kita, ya sudah menyalahi kodrat kita. Jadi mungkin penyampaian saya agak sedikit ekstrim mungkin, ya. Saya melihat dari satu sisi saja. Mungkin konsep daripada yang sekarang itu yang Pak Andi sampaikan tadi, ilusi-ilusi atau miskonsep tentang mengontrol, memberikan nasihat, membuat siswa kita merasa berdosa itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya tidak ada konsep ini benar, ini salah, tidak ada lagi. Yang ada itu biarkanlah mereka berkembang sendirinya. Kalau kebetulan anak itu sudah
punya bibit bawaan misalnya menjadi ilalang, ya dibiarkan tumbuh dia sebagai ilalang. Itu gitu konsep ini yang saya tangkap seperti itu. Kalau dia padi, ya padi akan tumbuh. Jadi saya rasa mungkin perlu apalah namanya itu ya, pelurusan daripada konsep-konsep seperti ini dalam kehidupan atau pendidikan kita ke depan. Ya, atau mungkin salah saya yang salah tanggap, gitu ya. Saya yang salah memahami dari pemaparan yang disampaikan tadi. Ya, ketika anak berbuat salah, apa tindakan kita? Apakah kita biarkan? Saya rasa itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Ada konsepnya dalam kita, ketika salah ya tegur, gunakan kekuasaan. Bahwa aminkum mukarrah, yaitu Pak Imam ya. Nah, gunakan kekuasaan. Sebagai seorang guru kita punya kuasa terhadap anak siswa. Sebagai orang tua kita punya kuasa terhadap apa? Kalau kita tidak mampu, pabilisani dengan lisan, ya, dengan nasihat-nasihat. Kalau kita juga tidak mampu, baru bilqalbi kan itu. Dengan hati kita doakan dia supaya berubah. Yang salah itu tetap salah. Nah, dalam konsep ini saya melihat tidak ada seperti itu gitu. Jadi apakah saya yang salah tanggap ini atau bagaimana? Nah, ini yang saya tanggap dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Ya, saya juga tidak tahu. Ya. Kemudian yang lain-lain dari apa? Cuma saya menanggap yang menjadi apa bagi saya, menjadi garis bawahi bagi saya yang apa disampaikan oleh Pak Andi tadi, karena ini menurut saya ini konsep-konsep yang mendasar. Namanya konsep itu dasar. Kalau dasar awak olah lama, itu lama katanya. Kalau konsep awak tu kakidah, pasti kakidah apa ya? Kalau konsep lain luri, insya Allah luri. Jadi, mohon ini penjelasannya Pak Andi, silakan. Baik, Terima kasih. Baik, hal ini yang dipertanyakan oleh Pak Andi akan dijawab oleh Pak Andi di sini. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Apa yang disampaikan Pak Ali sebenarnya juga tidak salah. Maksud kami di sini adalah tidak boleh juga kesalahan itu menjadi pembiaran. Bukan itu Bapak Ibu. Cuman kita jangan menjustis. Nah, menjustis ini yang nggak boleh. Kemudian Bapak Ibu, untuk kontrol itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menyalahkan langsung kepada anak. Kita harus tahu dulu latar belakang, karakteristik, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kalau kita langsung salahkan, ini kamu tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh, Balik. Bukan menyalahkan. Jadi kita sebenarnya mengarahkan mana yang benarnya. Nah, itu sebenarnya. Bukan tidak ditegur, bukan tidak ada kesalahan, enggak. Tapi kita mengarahkan. Itu saja mungkin, Balik. Itu konsep dasarnya. Mungkin kawan-kawan lain juga bisa menambahkan. Ya, silakan. Baik Pak, kami sedikit akan menambahkan bahwa tadi yang sudah disampaikan Pak Andi tadi, bahwa di sini kita dalam prakteknya bukan membiarkan anak untuk bersalah, tapi di sini sebagai yang sudah saya sampaikan tadi pada dasar-dasar pendidikan menurut Haji Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru itu menuntun. Artinya apa? Di saat siswa kita itu menghadapi permasalahan, mereka keluar dari jalurnya, jalur yang kami maksudkan tadi itulah mungkin anak kita bersalah, kita selalu mengingatkan bahwa kita arahkan mereka kembali ke jalurnya, bahwa yang Anda lakukan salah. Jadi mungkin cara penyampaian itu tadi yang lagi berbeda. Kita tidak diharapkan dengan kekerasan, namun bisa kita sampaikan dengan lemah lembut, begitu Pak. Jadi teorinya kita tidak harus dengan kasar menyampaikan kesalahan-kesalahan anak, tapi kita bisa mencari cara lain yang terbaik, yaitu mengarahkan mereka kembali bahwa yang mereka lakukan salah, ini akibat yang mereka lakukan kalau mereka tetap melakukan ini. Jadi di sini kita sebagai pendidik memberikan kebebasan benar, tapi tidak melepaskannya begitu saja. Jadi kita tetap dalam konsep memberikan tuntunan. Di saat mereka di jalur yang benar, kita berikan mereka kebebasan, mereka bereksplorasi dirinya, mereka mengembangkan dirinya. Namun di saat mereka keluar dari jalur dan itu mungkin suatu kesalahan, kita kembali kepada posisi kita sebagai seorang penuntut, kita arahkan mereka kembali. Kita arahkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Itu saja tambahnya Pak. Baik, terima kasih. Pak Ali, yang sesuai dengan yang sadar Bapak sampaikan bahwa merubah ke arah kebaikan itu so pasti. Karena memang kita mendidik, mengajar, karena harus melakukan perubahan sikap
di dalam hal ini adalah karakter pada siswa kita. Kita tidak melakukan pembiaran. Karena memang kita sebagai petani yang menyemaikan bibit-bibit tersebut, tentu setelah kita semai, tentu kita rawat, kita jaga sampai dia tumbuh. Kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jalurnya, ya seperti ilalang tadi, tentu kita bersihkan bersama sehingga dia diberi pupuk sampai dia tumbuh ya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena memang itulah sebagai kita sebagai pendidik, tentu kita menyesuaikan dengan kodrat alam anak kita, kemudian disesuaikan juga dengan kodrat zaman. Kemudian pembiaran ini tidak mungkin kita lakukan karena memang selaku pendidik kita yang memberikan contoh, menuntun mereka, merubah sikap karakter mereka dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Memang pembiasan-pembiasan yang memaksa, ya, memaksa contohnya untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah saja mereka memang kita membudayakan budaya positifnya itu memang dipaksa terlebih dahulu. Tentu ada harapan-harapan yang akan kita lakukan prosesnya di sini. Setelah mereka dipaksa, kemudian mereka terpaksa dan akhirnya itu terbiasa. Jadi tidak lagi nantinya ada stempel di tangan, tidak ada lagi yang istilahnya absensi bagi wali kelas untuk mencek siswanya apakah sholat atau tidak. Karena memang menumbuhkan budaya positif itu semua stakeholder memang dibutuhkan. Karena memang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mr. Doni tadi adalah dalam segitiga restitusi, memang kita tidak memojokkan anak, tidak menganggap itu merupakan suatu hal yang fatal, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tidak, tetapi itu akan digali. Nah, di sini yang sudah kami pelajari dari CGP itu adalah dari segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Mr. Doni tadi. Mungkin Pak Imal ada tambahan? Terima kasih Pak Ali. Memang ketika kita menanam padi, itu ilalang pasti tumbuh, Pak. Ketika kita tanam ilalang, mustahil padi akan tumbuh. Oleh karena itu, ketika bibit itu kita semai, konsep kita sebagai pendidik otomatis kita adalah memelihara, termasuk juga memupuk misalnya. Bagaimana dia terkembang dan tumbuh dengan baik. Kalau konsep yang sudah ketika anak itu salah kita biarkan saja, itu yang salah. Jadi konsep kita di sini kita mengarahkan mereka dan coba mengajak semua stakeholder yang ada di sekolah bersama-sama kita untuk memahamkan kepada anak, memberikan budaya positif ini kepada anak. Konsep-konsep ini otomatis ketika ini sudah kita realisasikan bersama-sama, mungkin beberapa tahun ke depan kita tinggal menyamai lagi. Ini yang sudah terbiasa budaya yang ada di sekolah kita. Yang selama ini Bapak ya, mohon maaf, saya jujur kepada anak selama ini memang agak keras masalah disiplin. Rambut saja panjang ini tim disiplin menjadi. Jadi ketika konsep ini kita sampaikan, kita persamakan di sekolah, kita tidak perlu lagi kita mempromosikan saja. Kita ujian PHBTS hari Senin mulainya. Anak itu hari Jumat dia sudah oke semuanya. Masalah rambut, masalah kedisiplinan. Berarti kita selaku tim disiplin tinggal mantau saja itu maksudnya. Itu sedikit tambahan kita. Terima kasih. Mr. Doni, mungkin ada tambahan? Nah, sedikit ya Pak Ali. Oke, sedikit tambahan saja setelah disampaikan oleh kawan-kawan, sampaikan tadi untuk masalah konsep. Yang pasti dari kami yang memaparkan materi-materi ini kan yang diambil dari bukunya Ki Hajar Dewantara itu pertama, kemudian ada beberapa konsep yang disampaikan oleh para ahli termasuk si Busen ya dari dari Amerika. Jadi memang pada prinsipnya itu ya Pak Ali bahwa pendidikan itu memang istilahnya tugas kita di sekolah itu pertama untuk mengenali potensi anak, kemudian yang kedua mereka tuh sebenarnya benar yang sampaikan Pak Ali tadi, mereka udah punya potensi sendiri-sendiri, makanya setelah kita kenali kita akan menyiapkan lahannya untuk berkembang itu sekolah. Jadi supaya dia tidak salah jalan, supaya berkembang potensinya itu, ya tugas kita lah untuk membersihkan lalangnya, memberi pupuk, akan kita jaga dia supaya 3 tahun tamat di sini dia bisa keluar dengan membawa karakter yang bagus. Jadi dengan mengenali tadi ya Pak Ali, jadi kita seakan-akan seperti petani itu kan ibarat kata siapa itu? Kata Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah
bahwa tujuan pendidikan itu adalah memang mencapai kebenaran, ya, membuat anak itu tahu yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Cuma dengan kondisi teori, nah ya, ini kan berangkat dari teori ini. Jadi dari teori yang disampaikan, kemudian dari contoh yang dipaparkan, kita memang diarahkan supaya ya anak-anak yang pendidikan yang sekarang ini itu anak-anak ini kita mengenal mereka, kemudian apa yang bisa menghalang mereka untuk berkembang kita bersihkan, kita bantu. Kalau dia salah kita tegur, kemudian kalau dia bagus di bidang tertentu itu tugas sekolah untuk memfasilitasi apa yang perlu dikembangkan dari potensi yang bersangkutan. Jadi itu mungkin sedikit tambahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ali. Ya, Bapak balik sebentar aja. Terima kasih. Saya yakin dari pelaksanaan kita di sekolah di lapangan, ya, saya sesuai apa yang disampaikan Pak Imal, Ibu, Pak Andi, pasti sesuai. Cuma yang saya apakan tadi yang masalah konsep yang ditawarkan tadi, konsep yang dijelaskan ke kita ini, ya, konsep, masalah konsep, bukan masalah pelaksanaan di lapangan. Masalah pelaksanaan kita yakin, ya. Nggak akan ada kita seperti orang-orang yang bukan pendidikan, ya, mendidik, ya, pastilah kita orang pendidik dan ingin menciptakan orang-orang pendidik pula, ya, sampai dari awal, dari A sampai Z, prosesnya pasti proses orang-orang pendidik. Cuma yang saya katakan tadi, yang saya khawatirkan itu konsep yang ditawarkan yang dari dulu kegerak sekali, konsep yang dijelaskan tadi, seakan-akan arahnya ke sana. Nah itu aja. Contoh seperti petani tadi kan, kalau memang kita tanam padi ya, ini kita tanam padi. Kebetulan yang kita tanam ini kebetulan yang datang ini bukan bibit padi ini, yang datang ilalang ini. Gimana kita mau merubahnya kepada padi? Apakah kita biarkan? Kalau konsep tadi saya simak, kalau dia ilalang ya biarkan dia tumbuh sebagai ilalang. Nah itu konsep yang mungkin salah saya memahami tadi. Tapi saya yakin di sekolah kita ada seperti itu. Ya, bagaimanapun yang datang ke sini, apapun input kita, pasti kita berusaha bagaimana supaya tumbuh menjadi orang-orang terbaik. Pasti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Tadi konsep yang itu Pak Ali, itu sebenarnya kita menganalogikan saja Pak Ali. Maksudnya di sini, ketika kebiasaan kita Bapak Ibu ya, kebiasaan kita kalau kita padi ilalang itu buruk gitu. Nah itu kesannya. Tapi sebenarnya itu analoginya seperti ini Bapak Ibu. Padi berarti potensinya di padi, ilalang berarti potensinya di ilalang. Ilalang pun bermanfaat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang cuman kebiasaan kita, apalagi orang Minang, ilalang itu buruk. Ya ini buruk gitu. Memang potensi, analoginya potensi gitu Pak. Potensi anak itu memang di situ. Bukan ilalang yang buruknya, tapi ketika dia ilalang, jagung, padi, itu potensi-potensi anak itu yang kita analogikan. Berarti bukan potensi ilalangnya buruk, tidak. Nah, tidak gitu. Maksudnya kalau dia ilalang yang tumbuh, maka kita juga rawat ilalang ini agar nanti berguna, misalnya untuk sapi atau untuk apa seperti itu. Memang itu konsep analoginya. Cuman kebiasaan kita sebenarnya dalam teorinya Bapak Ibu bukan ilalang tapi gulma. Gulma sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi awak orang Minang kalau padi ditanam atau jagung ilalang mengaduh ya. Bukan ilalang, gulma sebenarnya. Istilahnya yang tidak atau yang agak tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itulah konsepnya. Yang akan kita rawat. Itu mungkin Mbak Ali tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikembalikan lagi kepada semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sentolodo, Ingmadia Manungkarso, dan Keduri Handayani itu. Ya, semoga memang pendidikan kita ke depannya sesuai dengan harapan, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira masih ada? Ya, silakan Pak Ali. Satu lagi Pak Ali. Ya, silakan Pak Ali. Saya tertarik dengan materi ini, cuma mungkin sedikit sesuai dengan tadi yang disampaikan, nampaknya konsep-konsep, tapi dari apanya spanduk itu aksi nyata. Jadi ke depan mungkin kita perlu contoh-contoh nyata dalam pelaksanaan di lapangan. Kalau tadi teori itu bisa saja kita baca, kita pahami sendiri. Yang kedua saya juga bertanya sedikit, kita juga banyak pelatihan, KKG segala macam. Apa bedanya dengan guru penggerak? Juga terfokus kepada anak. Itu cuma dijelaskan apa bedanya. PT-nya apa? Gitu. Antara kita juga melalui pelatihan-pelatihan sering kan, juga tujuannya untuk
mencerdaskan anak. Apa bedanya buku PH itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awi. Mohon izin teman-teman, mungkin kami akan menjawab. Yang dipertanyakan Pak Awi mungkin di sini ada peran dari guru. Memang cakupannya untuk pendidikan senternya memang siswa, tetapi setidaknya untuk yang guru penggerak sebagai peran dari guru penggerak itu berkolaborasi, ya, kemudian berkreasi, kreativitas, dan aksi nyata yang sudah kami lakukan mungkin itu belum tayang semuanya, tapi dari modul 11 sampai dengan modul 14 dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan implementasinya. Di sini ada demonstrasi dan kontekstualnya, yang mana mulai dari filosofi kami pribadi itu dalam mewujudkan Merdeka Belajar, ya, seperti mengembangkan budaya positif yang sudah kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa memang guru penggerak saat ini masih menjalankan, baru berproses, yang mana mengikuti program-program yang sudah ada di sekolah. Memang program baik itu tetap kita lanjutkan, dan tentunya nanti dari CGP kami akan mengembangkan, berkolaborasi, menciptakan hal-hal baru, ya, yang mungkin belum terlaksana, mungkin yang akan bisa menjadi istilahnya jadi bahan mungkin bagi sekolah-sekolah lain nantinya sebagai motor kitanya yang dari CGP dari SMA 1 Pariangan ini. Kemudian untuk aksi-aksi nyata mungkin dalam berimbas gotong royong, mungkin ya seperti berkolaborasi yang di bidang pemaparan ini masih sosialisasi. Mungkin kedepannya kami akan lebih mengimplementasikan dari aksi nyata yang tersebut. Kemudian mungkin beberapa yang sudah kami lakukan, masing-masing kami itu sudah melakukan segitiga restitusi, yaitu mungkin kami hanya masih mengupload ke itu tugas, ya, dan mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, oke, terima kasih Pak Ali, mungkin tidak ada lagi. Dan untuk berikutnya itu arahan sekaligus menutup acara sosialisasi aksi nyata dari CGP SMA 1 Pariangan. Kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pariangan, Ibu Dr. Adaris Wenurita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dibuka dengan banyak orang, sekarang kita ditutup dengan sedikit orang. Kira-kira begitu juga dalam pembelajaran di kelas. Jangan kita marah dulu, kita tanyakan kenapa sekarang dia bilang, kenapa sekarang kemana. Yang minta izin resmi pada saya hanya 2. 1, Ibu Emi Bustami. 2, Ibu Binenti berdua, ya. Kemudian Ibu Bu Yo, ya. Nah, Bu Iba. Itu saja baru yang minta izin. Yang lainnya masih contoh saja Bu Mesra dengan cucu beliau, dia bisa bertahan di sini. Lainnya kemana? Nah, kira-kira begitulah menghadapi anak. Kalau seandainya pada saat ini saya sebagai pimpinan itu disediakan, maksudnya disediakan waktu pada hari ini untuk ini, tapi mereka pada pulang, nanti kita catat ini siapa yang pulang, alasannya apa. Dannya seperti itu. Jangan dimarahi kenapa dia pergi, alasannya apa. Ke depan tolong minta izin karena ada di sini yang dituakan. Itu salah satu pembelajaran Tiada Dewantara. Kira-kira begitulah mengaplikasikannya di tengah-tengah siswa kita. Nah, satu keberagaman siswa dipahami seperti tadi ya Pak Ali. Kemudian konsepnya nampak oleh saya ada satu hal yang harus kita pahami yang sampai kalau Pak Doni di semua intinya tadi adalah di mana porosnya tadi adalah nilai-nilai. Di apapun semuanya berkunci kepada nilai-nilai. Ini nilai yang akan ditanamkan itu adalah nilai-nilai kebaikan, bagi prosesnya saja yang berubah. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, semua anak bisa diproses dan mengetahui nilai-nilai sehingga bisa mereka menghasilkan dirinya sendiri. Mungkin nanti dia tidak akan menjadi sarjana, mungkin dia akan menjadi pembawa acara, mungkin dia akan jadi pedagang di Tanah Abang, mungkin dia akan menjadi seperti itulah kita. Jangan kita paksakan semua anak ahli matematika, semua anak ahli bahasa, semua anak ahli geografi, tidak, karena mereka punya bidang masing-masing. Nah, dari keberagaman itulah yang akan kita tanamkan tanpa mengurangi nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Ya Pak Ali, mungkin porosnya nanti kata Pak Ali tadi sepertinya ini liberal, tidak, sebenarnya adalah penyampaiannya tadi mungkin yang tertangkapnya atau yang menyampaikannya yang kurang pas, tapi tetap tujuannya tadi adalah nilai-nilai yang kita tanamkan. Jadi proses pendidikan itu adalah merubah anak punya nilai, punya etika, dan punya mimpi dan punya masa depan. Contohnya Pak Imam, saya bersyukur sekali. Anda kan kelima guru penggerak ini telah bergerak dan telah memahami itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia bawa teman-teman terdekatnya menjadilah guru-guru yang sebenarnya idola dari anak-anak. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian bagaimana lagi salah satu tanyakan Pak Ali, saya juga ingin mengatakan seperti itu ya.
Kalau yang diceritakan tadi mungkin sudah ada di sekolah kita. Bentuk nyatanya dari guru penggerak ini apa? Misalnya di bidang kebiasaan tadi, apanya yang lagi yang berubah lagi? Sehingga kami mencontoh yang lain-lain ini sebelum yang tidak diterapkan oleh sekolah lagi. Apa tuh bedanya? Kemudian kolaborasi tadi yang dikatakan oleh Bapak Kacabdin. Coba motori, didahului oleh yang berlima ini. Oh ini contohnya yang kami bawa itu, yang kami buat itu. Nah, seperti ini harusnya. Kemudian bisa teman-teman yang lain mencontohkan. Jadi gerakan nyata itu seperti apa? Contoh dalam hadirnya seperti apa? Contoh dalam mata pelajarannya, kolaborasi seperti apa dengan mata pelajaran yang lain. Nah itu yang ditunggu. Pas 4:30 sudah berakhir, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi yang bersama di sini. Seluruhnya ini adalah majelis ilmu dan kita duduk di sini adalah menjadi ibadah. Bahkan sholat kita pun kita tunda. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, dengan ditutupnya acara sosialisasi hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf atas kesilapan yang tidak disengaja, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.